Baik anak-anak, Pak Adit buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Adit pada layanan BK pada hari ini. Hari tanggal apa? Berapa ini? 21 Mei 2025 dengan keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum Pak Adit memulai layanan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dulu dengan doa agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, ketua kelas siapa? Oke, silakan Jericho dipimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran BK hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, berdoa selesai. Oke, anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan Pak Adit di sini. Sebelum kita mulai pembelajaran atau layanan pada hari ini, Pak Adit punya yel-yel untuk kita membangkitkan semangat ya. Tadi habis pelajaran apa nih? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Mudeng atau mumet atau gimana? Mudeng ya. Oke, alhamdulillah. Oke, Pak Adit punya yel-yel untuk kalian ya. Nanti silahkan disuarakan yang keras agar bisa mengguncang sampai kelas 11 sampai kelas bawah. Ketika Pak Adit bilang semangat pagi, sudah ada tahu? Gimana? Pagi, luar biasa, tetap semangat, hurra, gitu ya. Oke, dari yang laki-laki, yang tengah, sampai yang pojok, nanti silahkan suaranya yang keras. Ada dua nanti yel-yel yang akan Pak Adit utarakan, sehingga kalian nanti bisa tambah semangat sebelum mengikuti layanan pada hari ini. Oke, Pak Adit mulai. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Hurra, tepuk tangan dulu. Kurang kencang, yang laki-laki masih pada lemes ya. Yang laki-laki masih pada lemes. Yang kencang lagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Hurra, oke tepuk tangan. Sekarang yang kedua, Pak Adit punya yel lagi, mungkin sudah pernah saya utarakan di kelas 7H. Ketika Pak Adit tanya, apa kabar hari ini? Jawabannya adalah alhamdulillah, tubuhku, hatiku, pikiranku, good. Oke, sudah pinter sekali kelas 7H. Oke, Pak Adit mulai ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, tubuhku, hatiku, pikiranku, good. Oke, tepuk tangan untuk kelas 7H. Oke, ternyata kelas 7H itu sangat kompak, sangat semangat ya untuk hari ini ya. Semangat tidak? Semangat! Oke, suaranya bagus, kencang ya. Oke, anak-anak kelas 7H, hari ini Pak Adit mau menyampaikan materi tentang apa? Dan sudah tahu? Emosi ya. Tadi sudah Pak Adit tampilkan di slide bahwa hari ini kita akan membahas tentang emosi ya. Jadi Pak Adit akan menjelaskan dulu nanti apa itu emosi, kemudian bagaimana kita dapat mengelola emosi, kemudian bagaimana cara menanggulangi emosi yang negatif. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai emosi dalam waktu 40 menit ke depan. Setuju? Setuju ya. Oke, kompak? Oke, semangat? Oke, bungkus bawa pulang ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai emosi. Sebelum Pak Adit mulai tentang emosi, adakah yang bisa mengutarakan emosi itu apa sih? Apa? Marah, terus sedih, terus senang, terus sabar, jengkel, terus pernah nggak kalian mengalami emosi? Pernah. Oke. Panik. Sebagai manusia kalau emosi itu wajar nggak? Wajar banget. Kemudian ketika kalian emosi, kira-kira apa yang kalian lakukan? Diam tok gitu. Terus healing.
Ya, Irfan healing ya. Apa? Jeff nih? Gebrak-gebrak meja. Apa lagi? Yang laki-laki tidur, banting HP dan lain sebagainya. Ternyata banyak ya. Apa? Bakar rumah beneran. Ya, jangan toh ya. Jadi Pak Adit mau menjelaskan dulu mengenai apa itu emosi. Ya. Sebelum itu di sini sudah siap semuanya ya menerima materi dari Pak Adit ya. Iya. Siap. Oke, silakan diperhatikan presentasi Pak Adit di depan. Kemudian nanti kalau tidak ada yang paham bertanya. Oke. Nah, perasaan dan emosi. Perhatikan. Perasaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan jiwa untuk menghayati suatu yang menimbulkan rasa senang atau tidak senang. Ya, pastinya kalian kan pernah senang dan tidak senang, betul? Betul kan? Kemudian rasa senang meliputi gembira, puas, lega, dan semacamnya. Dan tidak senang meliputi ada malu, jengkel, marah, dan lain sebagainya. Nah, kalau emosi itu apa anak-anak? Emosi itu adalah perasaan yang bergejolak, ya di sini. Perasaan yang bergejolak yang seakan-akan menggetarkan dan menggerakkan individu sehingga emosi itu tampak dari luar, ya. Misalnya, orang itu sedang marah. Itu namanya perasaan marah. Tapi kalau dia sampai kelihatan mukanya merah, kemudian bibirnya bergetar, matanya bersinar tajam, dan tanya mengepal-ngepal, itu namanya emosi. Jadi emosi itu yang ditunjukkan ke permukaan. Oke, paham anak-anak? Paham ya. Jadi tidak semua hal itu dapat disebut sebagai emosi. Seperti itu. Kemudian emosi sebagai suatu peristiwa psikologis, ya. Emosi itu akan semakin menjadi-jadi jika diberikan ekspresi secara fisik. Contoh, di sini ada yang pernah marah? Pernah apa sering? Sering. Jarang. Oke. Nah, jika seorang marah, kemudian dia menggerakkan tangan dengan meninju-ninju, ya, gitu ya. Aku jengkel. Siapa saya biasanya jengkel? Aku jengkel sama Irfan, gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Kemudian dia membentak-bentak dan lain sebagainya, maka emosi itu akan menjadi semakin kuat. Ya. Oke. Seperti itu. Nah, fungsi emosi ada beberapa. Satu, pembangkit energi. Emosi membangkitkan dan memobilisasi energi kita, marah untuk menggerakkan kita untuk menyerang. Bayangkan, ketika orang tidak punya emosi marah, gimana rasanya? Boy, kelentak, kentru, ya wes flat, hidupnya akan menjadi flat. Betul? Betul. Kemudian dua, pembawa informasi. Emosi itu membawa informasi kepada kita. Bahwasanya apa? Bahwasanya kalau kita sedang marah, berarti kita tidak boleh diganggu. Kalau orang sedang PMS, kemudian marah, diganggu rasanya gimana? Kamu gak urusan. Kalau yang cewek rasanya gimana? Emosi kan? Semakin menggebu-gebu. Kemudian yang ketiga, mempertahankan hidup. Kita mendapatkan kesehatan dan mengetahuinya ketika merasa sehat walafiat. Kalau orang tidak punya emosi, bisa disebut orang itu sudah meninggal. Ya kan, orang meninggal punya emosi enggak? Enggak. Makanya tanda kita hidup itu kita masih punya emosi. Kemudian pembawa pesan dalam komunikasi. Ya, ketika kita bicara, contoh gini. Saya bilang gini. Contoh ke Irfan. Irfan, tolong ambilkan tas itu. Itu emosi biasa. Contoh. Yang kedua, Irfan, tolong ambilkan tas itu. Beda enggak? Beda. Contoh lagi, Irfan, tolong ambilkan tas itu dong. Beda enggak? Beda. Makanya nada dan emosi seseorang itu berpengaruh pada komunikasi. Paham? Suaranya mana? Paham? Oke. Bungkus bawa pulang, ya. Oke. Selanjutnya, ciri-ciri emosi. Emosi dapat dilihat intensitasnya. Contoh, sangat marah, agak marah, atau tidak marah, atau sangat bahagia. Ya, itu kan bisa ada intensitasnya. Dua, emosi dapat dilihat kualitasnya. Kalian bisa membedakan nggak mana orang sedih, mana orang bahagia, mana orang senang? Bisa? Oke.
3. Emosi menghinggapi seseorang untuk jangka waktu tertentu. Contohnya di sini nak, emosi yang sebentar hilang, marah ketika rumah diberantakin oleh adik, tetapi kemudian setelah rapi marah itu akan hilang, betul nggak? Betul. Ketika adikmu nakal, ngono kilo, kayak gitu loh diberantakin, tapi kemudian setelah dibersihkan, dirapikan lagi menjadi emosinya menjadi pulih nggak? Betul. Nah, jadi seperti itu nak. Nah, jenis-jenis emosi itu ada yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Yang menyenangkan contohnya ada cinta, kemudian ada sayang. Di sini sudah ada cinta-cintaan belum? Enggak, ya jangan dulu ya. Kemudian yang menyenangkan lagi ada gembira. Gembira menyenangkan enggak? Ya, kemudian kagum. Wow, tersepona ya. Kemudian yang tidak menyenangkan ada sedih, marah, benci, takut. Ya. Nah, ini ada beberapa teori emosi. Yang pertama, teori emosi 2 faktor, berorientasi pada rangsangan. Ketika kita merasa marah, rahang kita berdetak, kemudian pengen gebuki wong, pengen menggebuki orang. Nah, itu teori ini. Kemudian yang kedua, teori James Lang, itu emosi timbul setelah terjadinya reaksi psikologis. Contoh, kita senang setelah mendapatkan pengumuman juara kelas. Senang nggak kira-kira? Senang kan? Bangga nggak? Bangga. Oke, di sini siapa yang pernah juara? Daphne mesti. Daphne? Enggak, Allah. Ya, ketika kita mendapatkan hadiah, kita senang nggak? Senang. Makanya kita loncat-loncat dan seterusnya. Nah, dari Pak Adit, kemudian cara memelihara emosi yang baik. 1. Membangkitkan rasa humor. Humor itu gimana? Ketika kita sedang marah pada orang, diguyoni baik, pakai humor. Kamu marah ya sama aku, dan nanti kan orangnya jadi emosi. Ya, seperti itu contohnya. 2. Memelihara selalu emosi-emosi yang positif. Contohnya tadi apa aja emosi positif? Gembira, kagum. Gembira, kagum, terus cinta, sayang, dan seterusnya. Kemudian berorientasi pada kenyataan saat ini. Anak-anak dengarkan mengenai marah ya. Marah yang sehat. 1. Marah pada orang yang tepat. 2. Marah pada waktu yang tepat. 3. Marah dengan kadar yang tepat. Dan 4. Marah dengan kesalahan yang tepat. Kalau kita marah pada orang yang salah, salah nggak? Salah. Yang salah Irfan, tapi yang dimarahi Jericho, salah nggak? Salah. 2. Marah pada waktu yang tidak tepat, salah nggak? Salah. Contoh, lagi sholat terus marah-marah. Salah nggak? Salah. Dan seterusnya. Kemudian pengaruh emosi terhadap belajar, bahwa emosi yang positif dapat mempercepat proses belajar. Sehingga ketika kita punya mood yang bagus, di sini ada yang mood-mutan, kadang bagus, kadang enggak. Kalau kalian belajar, moodnya enak gimana? Enak bagus atau tidak? Enak bagus. Ya, biasanya yang mood-mutan laki-laki apa perempuan? Semuanya, ya. Oke, terakhir dari Pak Adit mengenai kecerdasan emosi. Orang yang cerdas secara emosi berarti dia juga cerdas secara intelektual. Jadi orang itu tidak hanya pintar secara pelajaran saja, tapi secara emosinya juga wajib atau perlu untuk mengolahnya. Oke, seperti itu. Nah, terakhir tentang gangguan emosi. Ya, ketika orang tidak bisa mengontrol emosinya, itu namanya gangguan emosi. Terkadang orangnya mood-mutan, moodnya sedang baik banget, kemudian moodnya tidak baik banget. Nah, itu namanya ada gangguan emosi. Oke, thank you dari Pak Adit. Sudah bisa dipahami semua anak-anak tentang emosi? Oke, sekarang Pak Adit akan ada games. Ya, Pak Adit akan ada games berkelompok, ada 4 kelompok. Kelompoknya sesuai Banjar. Kelompok 1 dari kiri apa kanan? Kanan. Dari kanan ya. Oke, kelompok 1 dari kanan, berarti kelompok 1, 2, 3, 4.
masing-masing kelompok Pak Adit akan memberikan emoticon ya. Kelompok 1 karena banyak ceweknya yang pink. Oke, silakan diskusi. Kamu ya biru. Oke, yang mana? Ini apa hijau? Ya. Oke, sekarang diskusi sama kelompoknya masing-masing. Ya, dilihat dulu emotnya. Saya beri waktu 1 menit. Oke, dilihat dulu. Nanti Pak Adit akan memberikan kasus, akan menjelaskan kasus. Nah, boleh 1 orang 1 atau dipegang semuanya boleh. Pak Adit akan memberikan kasus, kemudian nanti, halo anak-anak, nanti silakan kalian angkat emoticon sesuai dengan apa yang kalian pahami. Contoh gini anak-anak, contoh gini, yang kejadian hari ini temanku meninggal dunia, apa yang kamu rasakan? Silakan angkat emoticonnya. Ya, silakan angkat emoticonnya. Jadi boleh berdiri, boleh menggerombol 1 kelompoknya, silakan. Ya, boleh berdiri. Yang diangkat salah 1 ya, yang diangkat 1 emot aja. Ya, sampai belakang-belakang diberi. Oke, sudah paham semuanya anak-anak? Sudah? Oke. Pak Adit mulai kasusnya. Siap? Pak Adit akan hitung dalam hitungan ketiga. Setelah Pak Adit membacakan kasus, silakan angkat emoticon yang paling sesuai menurut kelompok kalian. Oke. Uji coba ya anak-anak. Uji coba. Tadi kasusnya. Hari ini turunkan dulu. Hari ini temanku meninggal dunia. Apa yang kamu rasakan? Silakan 1, 2, 3. 1 kelompok 1 emot saja. 1 kelompok 1 emot saja. Yang paling mewakili. Ya. Makanya boleh diskusi, boleh berbalik atau boleh apa? Silakan. Boleh berbalik. Ya, boleh berbalik, boleh menghadap ke belakang. Turunkan dulu, ulangi ya. Halo anak-anak. Oke. Silakan. Pak Adit, contohkan lagi 1 hal lagi. 1 kelompok hanya mengangkat 1 emoticon. Ya. Hari ini aku lupa membawa tugas bahasa Indonesia. Apa yang kamu rasakan? 3, 2, 1. 1 kelompok 1. Sedih. Ini kaget. Ini sedih. Tuh suka. Oke. Makanya Pak Adit ubah aturan, setiap kelompok boleh mengangkat maksimal 3 emoticon. Maksimal 3. Ya. Maksimal 3. 1 kali contoh lagi. Ya terserah kamu menginterpretasikannya gimana. Ya, terserah. Oke. 1 kali lagi. Ketika aku berangkat ke sekolah, aku terjatuh dari sepeda. Gimana ekspresiku? 3, 2, 1. Sedih, marah, tertawa, senang. Ya, jatuh senang ya. Tertawa, sedih, kaget. 1 kelompok 3 aja. Mbak angkat kabeh malah. Nangis. Oke. Game akan Pak Adit mulai ya. Game akan Pak Adit mulai. Silakan ikuti aturannya, yang tidak bisa mengikuti aturan didis ya. Turunkan dulu semua. Ya.
Maksimal 3, aja diangkat kabeh Kevin, Rexin ya. Oke. Hari ini aku dimarahi oleh guru karena lupa mengerjakan PR. 3, 2, 1. Oke, dari kelompok sini senang dimarahi, marah sama wah gitu ya, sedih, senang, gembira dimarahin, itu malu, sedih, gemes ya, sedih sama gitu. Oke, yuk lagi. Hari ini aku mendapatkan kejuaraan. Saya menang se-Indonesia pada lomba. Apa yang aku rasakan? 3, 2, 1. Ya. Oke. Senang. Ini yang belakang dikasih toh, yang belakang dikasih, Mbak. Oke, sini kamu mendapatkan kejuaraan malah sedih. Oh, nice, bahagia. Sedih. Gitu. Dalam. Yo, dikembalikan. Lagi. Hari ini ada yang menyatakan cinta padaku. Sebentar. Apa yang kamu rasakan? Iya, terus kaget, malu, senang, malu, kaget, ini tertawa malah marah. Lanjut ya. Oke, habis ini aku akan melaksanakan ujian kenaikan kelas atau asesmen sumatif akhir tahun. Ya, apa yang aku rasakan? 3, 2, 1. Kaget, marah. Ya kamu marah kenapa? Sedih, malu. Lihat dapat apa? Nangis, sebel, marah. Kamu gak suka? Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Nanti cop lagi ya. Oke, saya harus presentasi ke depan kelas. Padahal saya belum membawa bahan-bahannya. Apa yang saya lakukan? 3, 2, 1. Presentasi. Marah ya kamu. Kaget. Sedih, kaget. Senang lagi, marah. Kelompok ini senang, marah. Oke. Lanjut lagi. Hari ini aku sudah mempersiapkan barang-barang untuk P5 untuk project. Tetapi sampainya sekolah, ternyata aku lupa semua terhadap barang yang aku bawa. Apa yang aku rasakan? Marah. Kamu marah pada siapa? Diri sendiri. Sedih. Ini kayak sedih, ini kaget. Sedih. Marah sama siapa? Siapa ya? Kaget. Terus malu. Ya, tertawa malah seneng ketinggalan. Oke, gongnya terakhir. Hari ini harus presentasi P5. Tapi ternyata kelompokku tidak berangkat. Apa yang aku rasakan? Ini mas tersepona, panik, nangis, marah, pasrah, sedih. Ini malah ketawa kelihatan kalau yang meninggalkan ini semuanya. Oke ya. Oke, anak-anak, dari hal yang sudah kita mainkan, ternyata apa yang bisa kita ambil? Bahwa seru, bahwa emosi itu asik, emosi itu beragam.
Oke. Anak-anak, sekarang Pak Adit punya lembar kerja. Halo. Shh. Pak Adit punya lembar kerja, silakan dikerjakan per orang. Ini kalian cuma memilih ya dari pilihan yang ada 4 soal, 1 2 3 4. Silakan dikerjakan. Gimana? Pak Adit beri waktu untuk mengerjakan 3 menit ya. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya. Saru. Yuk. Oke. Untuk yang lain silahkan nanti masih diisi identitasnya jangan lupa. Sama setelah nama dikasih nomor absen ya. Oke ya anak-anak. Ya yang laki-laki mengerjakan. Jujur. Yo, boleh hadap ke belakang, boleh diskusi, boleh berdiri. Maul namanya. Oke, di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Silahkan kalian bisa dilingkari, ya, bisa didiskusikan dengan teman-temannya yang ada di belakang. Ketika jawabannya seperti apa? Ya, ada belakang. Elia ada belakang kalau mungkin mau diskusi sama teman-teman. Ya, diskusi sama temennya di belakang. Kamu apakan? Lebih dari 5 nggak apa ya Pak? Maksimal, yo nggak apa-apa. Ini maksimal berapa ya? Kalau ini nggak ada maksimalnya. Kalau yang ini sama ini nggak ada maksimalnya, tapi kalau ini ada maksimalnya 5. Jadi boleh pilih sebanyak-banyaknya. Oke, yang tidak paham silahkan bisa tanyakan ke Pak Adit ya. Oke, silahkan diskusi nak. Sudah dipikir beres sendiri. Di bawahnya itu ada kalimat atau silakan komunikasi non verbal itu tidak dengan kata-kata, semisal mengelus-ngelus atau apa gitu.
Oke, anak-anak, Pak Adit beri waktu 1 menit lagi. Silakan dikumpulkan. Sudah ya. Oke, kelompok 4 sudah. Kelompok 3. Kelompok 3 kumpulkan sudah ya. Oke, kelompok 2 dan kelompok 1. Yuk kumpulkan. Oh. Kelompok 1 sudah, yuk. Sudah. Oke. Anak-anak, sekarang halo, dengarkan. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Oke. Pak Adit sekarang punya evaluasi. Silakan nanti bisa diisi ya. Ada proses dan hasilnya. Kemudian nanti setelah mengisi bisa dikumpulkan ke Pak Adit. Ya, nggak usah diisi. Oke. Ini berapa? 2 ya. Teksin. Yuk. Tolong bantu ke belakang kurang berapa? Ada yang kurang? Kurang 1. Kurang 2. Sebentar. Kurang berapa? Kurang berapa? Ini Pak. 1, 2. Kurang berapa? Iya, tanggal layanannya hari ini. Ya, Mei. 21 Mei. Materinya ya emosi diri seperti itu. Emosi diri. Hari tanggal ini. Ini tanggal 21 Mei 2025. Materinya emosi diri. Nah, ini bisa bilang. Ya, di tanda tangan. Materinya tentang emosi diri yang sudah kita bahas. Yang 17 skor itu 17 skor nggak usah, nanti Pak Adit yang menjumlahkan. Pak, ini tanggal. Iya, betul, tanggal. Oke, anak-anak, mengisi evaluasinya 1 menit lagi. Sudah? Kalau sudah, oke. Yuk, langsung dikumpulkan aja. Ininya belum. Oke. Oke, yuk dikumpulkan. Bentar Pak, Pak Adit. belum bikin Pak. Iyalah, beli diberi namanya. Ayo Bara duduk, Nak. Duduk. Duduk sini loh. Nggak usah ditotal. Bara duduk, Bara. Yuk, Nak, bagus. Yang sebelahnya silahkan diisi sesuai dengan kondisi kalian. Nama ini tidak usah ya Pak. Nggak usah.
Oke, sudah? Diisi juga tuh, Pak. Ya, diisi sedapatnya aja, sesuai dengan kalian. Ya. Oke, anak-anak, nanti yang sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan dulu. Pak Adit mau menutup dulu ya. Di sini adakah yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita bahas pada hari ini? Siapa? Ya, bisa menyimpulkan? Apa? Mungkin dari ketua kelasnya dulu disimpulkan. Disimpulkan apa? Bahwa kita Emosi bisa berbeda-beda tergantung kondisi. Oke. Emosi bisa berbeda-beda tergantung kondisi di sekitar kita. Betul? Setuju? Setuju. Bungkus bawa pulang. Ya. Oke, sekarang dari laki-laki sudah, dari kaum Hawa. Siapa yang mau menyimpulkan? Yang mau menyimpulkan? Yo, disimpulkan, Mbak Habibah, Zaki Habibah, disimpulkan. Kira-kira seperti apa? Ya, disimpulkan. Oh ya. Apa yang bisa disimpulkan? Bahwa emosi itu seperti apa? Betul, emosi memiliki banyak jenis, terus ciri-ciri. Emosi membuat kita lebih sering dengan kondisi yang lain. Oke. Menyampaikan komunikasi verbal. Oke. Bagus. Jadi komunikasi memiliki banyak jenis, termasuk dalam komunikasi verbal dan non verbal. Kalau emosi verbal itu berarti emosi yang menggunakan kata-kata. Kita mengutarakan. Kalau yang non verbal itu menggunakan bukan kekerasan, menggunakan isyarat. Bisa kalau saya gini berarti apa? Marah. Kalau saya gini berarti bahagia. Contohnya yang non verbal ada seperti yang di emoticon ini. Bara, paham? Oke, silakan hadap ke depan dulu. Ya, silakan bisa dikumpulkan untuk evaluasinya. Yuk dikumpulkan. Dikumpulkan dulu. Yuk. Oke, anak-anak, yuk bolanya ditaruh dulu. Bolanya hadap sesini dulu semuanya. Anak-anak, perhatikan Pak Adit. Saya apresiasi sekali terhadap kalian. Terima kasih atas partisipasi aktifnya dalam tadi emoticon, kemudian mengerjakan evaluasi dan lain sebagainya. Pak Adit simpulkan bahwa kalian sudah paham terhadap materi yang Pak Adit sampaikan. Ya, tepuk tangan dong untuk kalian. Nah, Pak Adit berharap kepada kalian bisa mengelola emosi dengan baik, dengan bijak, sehingga menjadi pelajar Pancasila yang unggul dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa dan negara. Tepuk tangan untuk kita lagi. Oke, mungkin cukup sekian dari Pak Adit atas materi layanan pada hari ini. Kemudian Pak Adit mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan karena sudah bel. Silakan ketua kelas memimpin doa untuk penutupan layanan pada hari ini. Sebelum kita menutup layanan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak, terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Semoga kita selalu berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Nanti kalau ada yang tidak paham atau masih ada masalah tentang emosi, bisa menghubungi Pak Adit di ruang BK untuk melaksanakan layanan konseling individu. Oke, cukup sekian dari Pak Adit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya.